Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aisyah Putri Rangkuti, NPM 1975-10-218, jurusan Kriminologi kelas A, mata kuliah Organizer Crime, dosen pengampu Bapak Riki Novarizal, SOS Krim. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pelajaran Organizer Crime, yaitu tentang mengubah informasi menjadi kecerdasan. Yang pertama, analisis yang ditingkatkan mengubah informasi menjadi kecerdasan. Analisis yang ditingkatkan adalah saat karet bertemu dengan jalan. Sampai tahap ini, dalam proses analitis, personel terutama membersihkan data dan menganalisis informasi menggunakan pendekatan yang luas. Mengubah informasi menjadi kecerdasan berkualitas membutuhkan waktu dan keterampilan. Mengubah informasi menjadi kecerdasan berkualitas membutuhkan waktu dan keterampilan. Apakah beberapa bentuk analisis adalah seni atau sains yang masih bisa diperdebatkan? Dalam kasus keamanan dalam negeri dan analisis terorisme, keduanya, metode yang digunakan oleh seorang analisis dapat direplikasikan untuk digunakan di berbagai bidang. Selain itu, ada banyak model dan alat ilmiah yang tersedia bagi analis yang dapat digunakan oleh siapapun untuk membuktikan atau memverifikasikan informasi. Selanjutnya, menganalisis, mengubah informasi menjadi kecerdasan. Menurut B. Heyman, menunjukkan dalam bukunya tentang terorisme internasional bahwa tujuan utama akuisisi intelijen di luar negeri adalah untuk mengantisipasi aksi kelompok teroris. Yang pertama, hal ini juga dilakukan untuk kelompok berbasis domestik. Menerapkan premis ini karena penegakan hukum memerlukan beberapa penyesuaian. Selama bertahun-tahun, para analis dan penyelidik telah menghabiskan sebagian besar waktu mereka berfokus pada menghubungkan, menemukan, dan bereaksi terhadap tindakan tersangka dengan harapan memvalitaskan penangkapan, meramalkan dan memprediksikan tindakan tertentu untuk tersangka dan menanggapinya. Bukanlah norma bagi banyak manajer penegak hukum yang biasanya berfokus pada kepastian, kontrol, dan garis bawah. Berikut ini adalah informasi yang digunakan untuk mengembangkan modus operasi kelompok. Yang pertama yaitu kemampuan. Yang kedua adalah sejarah. Yang ketiga adalah pernyataan. Yang keempat, dukungan intensi atau penyebab motivasi. Yang kelima, kapabilitas saat dan masa depan kerentanan organisasi. Selanjutnya, lokasi operasi. Yang selanjutnya, tanggal makna atau signifikasi keanggotaan. Kepemimpinan, perhatian mungkin ada perlawanan tanpa pemimpin. Yang selanjutnya mengancam panggilan atau pesan lainnya. Dan yang terakhir pembiayaan atau bantuan. Variabel analitis dan investigasi. Setelah bentuk jenis klarifikasi dan modus operandi ditetapkan, ada banyak variabel analitis dan perlu diingat. Variabel-variabel yang digunakan dalam analisis tautan atau dalam menentukan individu, kelompok, dan aktivitas. Diuraikan di bawah ini adalah beberapa variabel yang harus digunakan saat menguatkan informasi untuk kelompok dan pelanggar. Komponen grup atau profil organisasi yang terorganisir di bawah ini juga harus diisi dalam basis data intelijen.
terorisme, dan kejahatan kebencian yang terorganisir. Namun, ini variabel dapat diperluas dan seorang analisis harus dengan bebas mencari narasi atau bidang lain-lain. Komponen profil pelanggaran dijelaskan dalam analisis kejahatan, dari laporan pertama hingga penangkapan akhir. 4 dan komponen ini sekarang umum banyak database analitik. Selanjutnya, tahapan penetapan masuknya uang dan jumlah besarnya di dalam sistem keuangan berbasis bisnis. Layering, konstruksi serangkaian transaksi yang dirancang untuk membunyikan jejak audit, integrasi, dan legitimasi hasil ilegal. Selanjutnya, metode. Penataan juga dikenal sebagai smurfing. Mungkin metode ini paling umum banyak oleh orang menyetor uang tunai yang membeli dan mengambil uang di bank dalam jumlah di bawah 10.000. Keterlibatan pegawai bank dikooptasi secara kriminal, memfasilitasi pencucian uang. Penukaran mata uang memungkinkan pelanggan untuk membeli mata uang asing yang dapat diangkut ke luar negeri. Pialang sekuritas. Pialang saham dapat mengambil uang tunai dalam jumlah besar dan menerbitkan sekuritas sebagai gantinya. Pembeli aset dengan uang tunai massal. Item tiket besar dibeli seperti mobil dan real estate dan sering didaftarkan atas nama teman wesel pos. Selanjutnya, transfer dana melalui telegram atau kawat. Selanjutnya, perjudian di kasino. Kartu kredit. Tagihan kartu kredit dibayar lebih dan saldo rekening tinggi yang dapat diubah menjadi uang tunai kapan saja disimpan. Yang terakhir, agen perjalanan. Uang tunai ditukarkan dengan tiket perjalanan yang merupakan metode umum untuk memindahkan uang dari satu negara ke negara lain. Situs web dan sumber daya lainnya. Analis dan peneliti harus kreatif dan terus-menerus mencari media baru untuk mengumpulkan informasi. Kemajuan dalam televisi kabel dan satelit telah memberikan organisasi teroris internasional seperti Organisasi Pembebasan Palestina atau yang disebut dengan singkatan PLO. Peluang untuk mengeksploitasi media untuk keuntungan mereka dan untuk mempromosikan posisi mereka di Timur Tengah. Apa yang mungkin dianggap hanya sebagai siaran berita atau wawancara dapat menghasilkan wawancara tentang lokasi, individu dan pesan langsung atau tidak langsung, namun metode ini menempatkan penyelidik pada keinginan organisasi teroris dan pada sumbervitas berita. Diperlukan tindakan yang lebih proaktif dan real-time. Internet adalah sumber informasi yang baik. Situs web organisasi dan keanggotaannya, terutama kelompok pembenci, sering memposting keyakinan, tujuan, dan kalender mereka untuk acara mendatang, propaganda, pamflet, dan bahkan manual operasi mereka. Seseorang dapat belajar banyak dengan melihat dunia melalui mata mereka. Selanjutnya makro kontinu. Berbekal gudang database, sumber daya, daftar periksa, dan variabel analisis harus mulai memvalidasi kesimpulan
probabilitas, dan hipotesis untuk menghindari visi terowongan pada satu bagian data. Analis harus menggunakan kontinum makro-mikro. Teknik ini akan membantu analisis dalam mengevaluasi ulang dan memeriksa ulang hasil awal. Makro pertama mencakup banyak informasi kecerdasan dan variabel yang ada dalam sebuah kasus ini. Memberikan gambaran besar ditunjukkan pada gambar adalah 6 sumber informasi potensial yang mengalir ke sumber daya analitis. Ini termasuk data mentah pengiriman bantuan komputer atau yang disingkat dengan CAD atau Sistem Manajemen Catatan yang tersedia untuk penegakan hukum setempat dan membentuk langkah makro pertama. Masalah yang sering ditemui adalah banyak sumber data kecuali 2 di atas berdiri sendiri dan dapat membuat delay. Oleh karena itu, penggunaan gudang data didorong jika memungkinkan. Selanjutnya, analisis Heur tentang hipotesis bersaing atau yang biasanya disingkat dengan ACH. Metode penilaian lain adalah analisis Heur pada tahun 1999 tentang hipotesis bersaing. ACH adalah alat produksi langka yang digunakan untuk meningkatkan penelitian pada isu-isu penting dan untuk meminimalkan perangkat umum seperti yang tercantum di bawah ini. Yang pertama, identifikasi hipotesis yang muncul untuk dipertimbangkan. Gunakan sekelompok analis dengan perspektif bersikap bertukar pikiran tentang kemungkinan. Yang kedua, buatlah daftar bukti yang signifikan dan rangkuman dan argumen yang mendukung dan menentang setiap hipotesis. Yang ketiga, siapkan matriks dan hipotesis di bagian atas dan bukti di bagian bawah. Analisis diagnostivitas bukti dan argumen yaitu identifikasi item yang paling membantu dalam menilai kemungkinan relatif dari hipotesis. Yang keempat, memperbaiki matriks pertimbangkan kembali hipotesis dan hapus bukti dan argumen yang tidak memiliki nilai diaksonik. Menarik kesimpulan alternatif tentang kemungkinan relatif setiap hipotesis. Lanjut dengan mencoba menyangkal hipotesis daripada membuktikannya. Yang keenam, analisis seperti sensitif kesimpulan Anda terhadap beberapa item penting dari bukti. Peningkatan konsekuensi analisis Anda jika bukti itu salah, menyesat, atau tunduk pada interpretasi yang berbeda. Yang ketujuh, laporan kesimpulan diskusikan kemungkinan relatif dari semua hipotesis, bukan hanya yang paling memungkinkan. Yang ke-8, identifikasi tonggak untuk mengamat di masa depan yang mungkin menunjukkan bahwa peristiwa mengambil arah yang berbeda dari yang diharapkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.